أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sihat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan Ramadannya? Masih semangat? Masih? Mudah-mudahan terus istiqomah sampai ke akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Rahiq Al-Maktub karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang bagaimana Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah Nabi berdakwah terang-terangan, maka mendapat tentangan daripada kaum Quraisy. Nah, bila kita kaji apa sebab orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi? Apa sebabnya? Apa sebab? Kenapa orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi? Apa sebabnya? Baik, di sini ada beberapa sebab kenapa orang kafir Quraisy menolak dakwah Nabi. Yang pertama, kerana pertimbangan duniawi. Apa? Kerana pertimbangan duniawi. Kenapa saya sebut pertimbangan duniawi? Sebab Ka'bah waktu itu Anda tahu sebagai pusat untuk beribadah. Tapi ibadahnya itu penuh dengan kesyirikan. Maksudnya di sekeliling Ka'bah itu kita tahu ada ratusan patung-patung berhala, dan masing-masing punya kabilah tertentu dan ada fungsinya. Ada apa? Jadi patung-patung itu ada fungsinya. Apa fungsinya? Ada patung khusus untuk minta rezeki, ada patung khusus untuk minta jodoh, ada patung khusus minta apa lagi? Ditolak bala bencana. Maka masing-masing patung yang ada di sekeliling Ka'bah waktu itu adalah daripada ratusan patung yang mana ada fungsinya dan diletakkan oleh kabilah-kabilah tertentu. Contoh, orang Yaman yang datang ada khusus patung berhala untuk orang Yaman. Orang yang datang dari Syam, maka ada patung khusus di Ka'bah yang dari Syam. Maka kalau seandainya mereka terima dakwah Nabi, apa jadi pada patung ni? Akan dihancurkan. Maka mereka takut bahawa bila dah dihancurkan, tak ada yang datang ke Ka'bah, dan Ka'bah tidak lagi menjadi pusat ibadah untuk orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka sangat inginkan ia jadi pusat ibadah? Sebab bila jadi pusat ibadah, semua yang datang otomatis akan lakukan maka akan meluaslah perdagangan. Sambil mereka beribadah, mereka jual beli. Maka kerana itu orang kafir Quraisy takut ia akan kehilangan semua itu. Maka itu sebab mereka pertama menolak dakwah Nabi. Yang kedua, taklid. Tahu taklid?
Mengikuti taklid. Taklid ini kalimat umum. Maka ada sebilangan golongan kita kata jangan taklid pada mazhab. Tahu taklid? Iya betul, mengikuti maksudnya tanpa menanyakan dalil. Itu maksud taklid, maksudnya mengikuti apa bahasa sini ya? Membuta tuli. Apa sini? Apa sebut sini? Bahasa ini kami membuta tuli, maksudnya ikut apa dah, ikut aja. Bukan ikutan, dia taklid itu dah kalimat agak keras. Nah, membuta tuli kami sebutnya. Tak apa? Dia tak nanyakan dalil. Contoh saya beri contoh sahaja nih. Nah, dia kata dia ikut mazhab Syafi'i. Tapi bila kita tanya, ada kau belajar kitab Asy-Syafi'i? Tak ada. Bila kita tanya, baik, Imam Syafi'i membolehkan apa tidak? Nih, contoh, saya ambil yang paling mudah lah supaya tak timbul kontroversinya. Nah, menyembelih binatang tak mengucap kalimat Bismillah, sah atau tidak sah? Menyembelih, memotong binatang tidak menyebut nama Allah, sah apa tidak? Kalau jumhur kata tidak sah. Jumhur Maliki, Hambali dan juga Hanafi kata tidak sah sebab tidak menyebut nama Allah, wajib menyebut nama. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i kata sunnah asalkan si pemotongnya beragama Islam. Boleh faham nih? Nih perbedaannya. Jadi kita tanya, kau ente mazhab mana? Syafi'i. Nah, bila kita tanya Syafi'i, tapi dia tidak tahu apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu maksud saya, taklid tanpa dalil. Dia mengikuti sahaja. Itu maksud taklid. Nah, sama juga, kenapa disebut taklid? Nah, orang kafir Quraisy taklid terhadap nenek moyang mereka. Apa yang nenek moyang mereka buat, mereka tidak tanyakan kenapa. Mereka ikut sahaja. Maka itu yang menyebabkan mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba buka Quran. Boleh, tolong. Surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf surah keberapa? Az-Zukhruf surah ke-43 ayat yang ke-23. Az-Zukhruf baca wa kadzalika. Jumpa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang memberi peringatan sebelum kaum Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar mengikut jejak mereka. Sekadar apa? Sekadar mengikut, maksudnya secara turun-temurun hanya ikut saja ajaran, tak tahu sama ada ajaran itu benar atau salah. Makanya itu yang terjadi kepada orang kafir Quraisy, yakni mereka mengikuti sahaja ajaran nenek moyang mereka, tak tahu sama ada ia benar ataupun tidak. Nenek moyangku, datuk nenekku dah ikut agama ini, maka aku pun ikut. Maka itu yang terjadi kepada orang kafir apa? Kafir Quraisy. Nah, yakni mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang. Sama juga seperti mana nanti
Allah tidak akan terima nanti alasan mereka. yakni ya Allah, kami cuma ikut apa yang dibuat oleh nenek. Nanti di akhirat ketika berdebat nanti, ketika Allah suruh mereka berhujah, nah mereka akan berkata begini, surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 172 173. Surah ke-7 ayat 172 dan 173. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap kaum mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukannya demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengadakan sesungguhnya yaitu kami lemah terhadap diri. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Boleh faham apa kata Allah? Boleh faham ayat ni? Apa kata Allah? Ketika sebelum kita diciptakan di alam ruh, Allah sudah bertanyakan kepada kita, mengambil saksi. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua roh, semua kita ini menjawab apa? Bala, kami bersaksi bahawa engkau Tuhan kami. Jadi ketika ditiupkan roh ke alam dunia, kita pun lahir ke alam rahim, dari alam rahim kita lahir ke dunia, maka kita menjadi orang yang lalai. Nah, bila lalai, nanti di akhirat ketika Allah tanya, kenapa kau tidak menyembah aku? Ya Allah, kenapa? Kenapa tadi dikata? Karena kami mengikuti ajaran nenek moyang kami. Ya Allah, nenek moyang kami lah yang mula-mula melakukan kesyirikan, menyekutukan engkau sejak dulu lagi. Kami anak keturunan yang datang kemudian kami cuma ikut saja apa yang mereka sudah buat. Apakah kau akan hancurkan kami atas perbuatan mereka? Jadi dibalikkan kepada mana? Nenek moyang. Boleh faham ni? Jadi mereka nak selamat. Orang kafir kata kami cuma ikut ya Allah apa yang sudah dibuat oleh nenek moyang. Kalau nenek moyang kami salah, engkau hukumlah mereka. Kami cuma ikut. Maka Allah tanya, bukankah aku beri kau ilmu ni, otak ni untuk berfikir. Boleh faham di sini? Maka itu yang menjadi hujah nanti. Maka Allah dah ambil hujah dari awal dah. Di alam roh Allah sudah ambil persaksian kita semua sudah menjawab siapa Tuhan. Nah, cuma ke dunia kita lupa. Dilupakan oleh siapa? Ya, syaitan. Syaitan yang melupakan anda. Kerana apa? Hubudun dunia. Cinta kepada dunia. Baik, saya lanjutkan. Makanya kerana itu orang-orang kafir Quraisy udah syirik sejak ratusan tahun sebelum Nabi lahir. Dan ingat kisah ni kan? Bani Khuza'ah, siapa? Amr bin Luhai yang bawa berhala yang pertama ke Baitullah. Sejak itu mereka udah ikut tradisi nenek moyang mereka. Maka sulit untuk mereka keluar daripada agama nenek moyang. Makanya Bapak boleh lihat ketika Nabi
cuba mendakwahi siapa? Abu Talib, pamannya ketika sakarat, kan Nabi sebut, ya pamanku, ucaplah qul la ilaha illallah, nanti aku akan bela ya paman dengan kalimat yang kau ucapkan ini, nanti aku bela depan Allah supaya kau ni masuk syurga. Nah, boleh saja, hampir sahaja Abu Talib ingin masuk Islam. Yang menjadikannya, kalau anda nanti kisahnya ada, yang menjadikan dia tidak mau masuk Islam sebab apa? Waktu itu yang datang jenguk ketika sakarat termasuk juga Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mengeluarkan satu kalimat yang mana menyebabkan dikuncilah, maksudnya kunci kepada kekerasnya hati Abu Talib. Apa kuncinya katanya? Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kau benci dengan agama bapakmu Ialah datuk Nabi kan, Abdul Muttalib kan sama juga ajarannya seperti yang mereka ini. Maka itu yang menyebabkan Abu Talib tidak mau masuk Islam. Boleh faham ni? Nah, itu yang menyebabkan hati Abu Talib menjadi keras. Kenapa? Diingatkan oleh Abu Jahal. Kalau kau masuk Islam, maksudnya kau benci kepada ajaran bapakmu Abdul Muttalib. Makanya apakah kau ingin menghinakan bapakmu sendiri? Maka Abu Talib tidak mahu keluar daripada tradisinya. Maka menyebabkan ia tetap mati dalam keadaan kafir. Jelas? Nah, ini alasan kedua, taklid kepada ajaran nenek moyang. Yang ketiga, fanatik. Betul fanatik kalimatnya? Betul fanatik. Apa fanatik? Ekstrim, ya. Ya, ekstrim dalam persukuan, kesukuan, suku. Yang kita sebut semangat asabiyah, yakni semangat cintakan pada suku. Walaupun kita kan belajar nih, orang kafir Quraisy ni, walaupun mereka tahu suku mereka salah, tetap dibela. Begitu juga sifat kesukuan orang-orang Quraisy menyebabkan mereka tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang. Saya beri satu contoh. Siapa? Apa tadi? Fanatik. Apa kita sebut dalam bahasa Arabnya? Taksub. Taksub kepada suku. Nah, kenal Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Kawan baik. Apakah Abu Jahal nama beliau? Bukan. Apa namanya? Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Nah, Amru bin Hisham Al-Makhzumi. Al-Makhzumi ini suku dia, suku Bani Makhzum. Bani Makhzum sama juga sekerabat dengan kerabatnya Bani Hashim, kan adik-beradik ni. Bani Hashim dan semua ni kerabat sama, semuanya ke jalur Quraisy. Nah, Abu Jahal ini Nabi sebut apa kata Nabi sampai Nabi menggelarkan Abu Jahal? Apa kata Nabi? Abu Jahal ni Fir'aun hazil ummah. Fir'aun umatnya sekarang. Beliau ni, kalau Fir'aun di zaman Nabi Musa. Ni kalau di zaman Nabi Muhammad ada Fir'aun apa tidak? Kata Nabi ada. Siapa Fir'aunnya? Abu Jahal. Tapi namanya Amru bin Hisham. Kenapa disebut Abu Jahal? Sebelumnya gelarannya adalah Abul Hakam. Apa? Abul Hakam, bapa kepada kebijaksanaan. Tahu kebijaksanaan? Bapa yang pandai. Maksudnya kan? Abu Hakam. Kenapa? Bila ada masalah, orang Quraisy ini ada masalah, datang kepada Abu Jahal, maka Abu Jahal akan menyelesaikan dan memberikan keputusan yang tepat.
Maksudnya pasti kalau ada masalah pasti diselesaikan dengan terbaik. Nah ini maka diberi gelar Abul Hakam. Kenapa jadi Abul Jahal? Bapak kepada orang bodoh, yang bapak kepada kejahilan. Kenapa? Sebab menentang Islam. Alasan dia menentang itu sebab apa? Yang saya dah sebutkan kemarin. Nah, gengsi dengan Nabi. Apa sebab tadi? Kerana dia merasa, apa kata ni? Yang dengar, apa kata Abu Jahal? Dengar ni kalimatnya disebutkan oleh Syirah Ibnu Hisham. Dengar baik. Kami Bani Makhzum. Dengar ni. Kami Bani Makhzum. Maksudnya suku Abu Jahal bersaing dengan Bani Abdul Manaf, yakni suku Nabi SAW dalam meraih kemuliaan. Mereka Bani Abdul Manaf memberi makan, maka kami Bani Makhzum juga beri makan. Mereka mengangkat kami juga mengangkat. Mereka beri makan pada jemaah haji, kami pun beri makan kepada jemaah haji. Jadi kami ini selalu bersaing. Lantas dalam Bani Abdul Manaf tiba-tiba ada yang kata ada Nabi dari suku kami. Maka bagaimana kami bisa menyayangi mereka dalam hal ini? Apa kata Abu Jahal? Bagaimana kami bisa tiba-tiba muncul dari Bani Abdul Manaf seorang Nabi. Dari suku aku tak ada pula keluar Nabi. Jadi tidak mau kalah dalam persukuan. Maka itu yang menyebabkan, maka demi Allah kami tidak akan beriman selama-lamanya dan tak akan membenarkan dakwah Muhammad. Bayangkan, bodoh apa tidak? Maka disebut nama Abu Jahal sebab fanatik taksubnya kepada suku. Kerana gara-gara tak dapat menyayangi sukunya Rasulullah, maka menyebabkan Abu Jahal tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau kita taklid tadi misalnya di dalam Islam. Misalnya kita tidak mengajar, kita cuma mengikut katakanlah taklid dengan orang tua kita turun-menurun. Apakah berdosa? Kalau taklidnya itu dalam hal yang tidak bercanggah dengan Islam, syariat tetap dalam syariat, tidak mengapa. Tapi kalau hal itu menyalahi syariat, apakah Anda akan ikut juga? Nah, Islam maksudnya Islam. Tapi ajarannya nih, ajarannya selama tidak bercanggah dengan Islam, maka Anda boleh ikut. Tapi kalau bercanggah dengan Islam, ikut apa tidak? Tidak ikut. Nah, kalau Anda diberi ilmu, pasti tidak akan ikut. Oh, ini salah perbuatan orang tua aku, kan? Jadi Anda tidak akan melanjutkan perbuatan mereka. Apakah Anda berdosa atau mereka berdosa nanti? Mereka lah, sebab tidak belajar ilmu yang benar. Nah, tapi kalau seandainya tak ada yang menasihati mereka dalam keadaan apa tadi? Memang tidak ada yang yang meluruskan pandangan mereka, maka mereka mungkin akan diberi keampunan oleh Allah atas ketidaktahuan. Tapi kita nih dah tahu itu salah, tetap Anda buat, maka itu dah Anda membelakangkan hukum Allah. Jadi tak boleh lah. Jelas. Tapi dalam hal-hal yang lain boleh. Hal-hal yang lain boleh. Selama tidak bercanggah. Contoh, coba beri contoh. Apa contoh? Misalnya gini, hal tauhid kan. Okey, tauhid. Kita percaya misalnya orang tua kan berjumpa Allah kan. Tapi kita ini tidak mau belajar mengenal Allah. Misalnya sebuah waktu ataupun katakanlah yang lain-lainnya. Kita cuma itu saja mengenal Allah, tapi kita tidak mempelajari lagi misalnya tentang lebih mendalam lagi ilmu tasawuf maksudnya. Okey, apakah salah atau tak belajar mengenal Allah?
Salah apa tidak? Tidaklah. Selama Anda mengikuti ajaran yang benar, itu bonus tambahan supaya akan hadir lebih rasa khusyuk dalam orang yang mengenal Allah. Dia akan lebih merasa manisnya ketika beribadah. Nah, itu dah tahap yang lebih tinggi. Itu dah bonus dah nih. Tapi selama Anda dah belajar basic agama, udah cukup. Nah, selama Anda basic dah belajar, yang lain cuma tambahan. Ya, mengenal Allah, tasawuf, Anda belajar sifat 20, apalagi belajar lagi ilmu-ilmu yang lain. Silakan. Kalau Anda merasa ada punya waktu. Tapi kalau tidak punya waktu, Anda cuma belajar yang basic agama saja, apakah cukup? Cukup. Nah, selama Anda boleh menjalankan syariat Allah. Udah. Jelas? Jadi yang lain itu basic tambahan boleh, tak ada salah. Tapi bukan wajib harus Anda. Ini kan ada yang sampai menyimpang. Bila kita tanya, bro, kenapa tak sholat? Apa kata dia? Aku belum kenal Allah lagi. Ada kan? Pernah tengok orang macam tu? Saya belum kenal Allah. Macam mana saya nak beribadah kepada Allah? Betul atau salah orang ni? Salah lah. Takkan bila kau nak tunggu sampai kena kenal Allah. Kan? Harus antum tetap solat dalam waktu yang sama, coba mengenal Allah. Belajar ilmu tasawuf, makin baru antum akan mengenal Allah. Jelas? Jadi ini yang orang yang sesat, saya kata, orang yang menyimpang. Saya tak mau solat, saya tak mau puasa, sebab belum lagi kenal Allah, belum kenal Tuhan. Kenali dulu dirimu, baru kau kenal Tuhan. Saya belum kenal diri saya. Ini dah orang maksudnya dia terbelit dengan talbis iblis, permainan syaitan. Maka hati-hati. Jadi tasawuf ini bukannya salah, boleh, tapi jangan ambil tasawuf yang menyimpang sampai menidakkan syariat Allah. Baik, ada yang lain? Terus kalau kaitan dengan Tambahin. belajar tauhid kan fardu ain, Ustaz. Wajib kan? Ya mestilah ya. Fikih, terus tasawuf dan itu kan wajib, Ustaz. Misalnya kan. Termasuk tauhid, ilmu tauhid kan termasuk. Yang lebih mendalam lagi ilmu tauhid. Maka jangan sampai antum mengenal tauhid meninggalkan syariat. Itu maksudnya. Boleh belajar, harus antum mengenal. Kalau antum tak kenal Allah, macam mana nak solat? Maksudnya yang basic. Yang basic. Allah itu siapa? Pencipta. Dah, itu kan basic nih. Antum tahu dah, Allah yang menciptakan kita. Kenapa kalian diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, jadi kita tahu nih, Tuhan kita hanya Allah. Itu dah tahu dah, ini basic nih. Inilah ilmu tasawuf, inilah ilmu tauhid. Nah, yang lain syariat. Nah, dalam antum mengenal Allah, antum menjalankan syariat. Sambil itu yang lain, sifat-sifat Allah itu apa? Kan? Nah, Allah itu macam mana? Bukan rupa ya, maksudnya Allah itu macam sifat-sifat Allah, apa sahaja sifat Allah, 99 sifat Allah. Itu yang basic. Nah, yang lain itu tambahan. Dalam waktu berjalan semuanya perlu proses. Tidak bisa antum langsung, saya nak kenal dulu Allah, baru saya nak jalankan perintahnya. Itu salah. Dalam waktu yang sama menjalankan perintah, antum coba mengenal Allah, belajar ilmu tasawuf. Tapi syariat harus udah mantap nih. Udah boleh dah, maksudnya antum dah kuasai syariat, baru lanjutkan ke ilmu tasawuf. Yes. Apa? Nikah? Al-Hikam. Oh, Al-Hikam. Ya, betul. Nah, baik, ada yang lain? Ada lagi pertanyaan? Belum? Bu, ada Bu? Oke, saya lanjutkan dulu. Baik, apa bentuk gangguan kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, orang kafir tidak hanya menolak dakwah tapi melakukan tantangan. Jadi banyak perkara yang dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan di sini, ejekkanlah, dikata Nabi ini majnun.
Di Nabi ini sahir. Apa sahir? Apa penyihir. Maka diejek Nabi terus menerus. Nah, ini cara, dan ada yang menyebut Nabi ini pendusta. Nah, dari sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Shad, surah Shad ayat 4. Baca. Surah Shad ayat 4. Tadi lihat bagaimana Nabi dituduh macam-macam nih. Surah Shad ayat 4. Coba. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan Rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, orang ini adalah penyihir yang banyak dusta. Orang ini adalah penyihir yang banyak dusta. Siapa dia maksudkan? Nah, Nabi tadi tu. Maka orang-orang Quraisy mengejek Nabi dengan pelbagai julukan. Juluk dikata orang gila, penyihir, kan? Pendusta. Maka Nabi yang awalnya gelarannya Al-Amin berubah menjadi orang yang kazib, pendusta. Inilah celaan-celaan yang diberikan kepada Nabi. Lihat luar biasanya Nabi SAW siang malam, bukan sekali Pak. Kalau kita ni sekali dah orang tegur anda, berminggu anda mikir terus, betul? Ya, langsung merajuk, betul? Ada yang nasihati anda, peringatkan sekali, pasti tersinggung. Lihat Nabi ni pagi petang, beliau ni 24 jam terus diejek, dicaci, dihina, tapi Nabi masih melanjutkan dakwah. Boleh bayangkan bagaimana mentalnya Nabi, kuatnya mentalnya Nabi SAW menghadapi cacian daripada orang-orang kafir Quraisy. Ini yang pertama. Jadi mereka mengejek Nabi SAW. Terus yang keduanya, yakni di Nabi SAW ditentang dengan, belum lagi fisik ya, maksudnya belum lagi cara fisik. Jadi masih lagi cara mental. Jadi mereka bila Nabi tak dapat diganggu mentalnya, sekarang mereka mengganggu mental para pengikut Nabi SAW. Dan kita tahu rata-rata yang mengikuti Nabi ini anak muda kan orang tua. Anak muda ke orang tua. Kita belajar kemarin. Anak muda, baik. Jadi metode yang selanjutnya adalah mereka mengganggu mentalnya para sahabat yang mengikuti Nabi SAW. Di antaranya saya sebutkan anak-anak muda nih, kan? Rata-ratanya anak-anak muda. Maka yang dilihat di sini adalah antaranya Mus'ab bin Umair. Siapa? Mus'ab bin Umair ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini anak muda nih. Jadi siapa yang mengganggu mental anak muda ini? Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu baru umur 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Baik. Dia diganggu, maksudnya bukan orang Quraisy. Orang Quraisy minta kepada seseorang. Siapa? Ibu kandungnya. Siapa? Mak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata maknya ni? Nah, dengarkan. Wahai Sa'ad, jika kau tak meninggalkan ajaran Muhammad, mak akan berlapar. Mak tak mau makan, mak tak mau minum. Biar mak meninggal. Lihat ni, diganggu mental sedemikian. Beliau ni sampai berhari-hari maknya tak makan minum ni. Betul? Tak makan dan minum. Apa kata maknya? Sampai kau meninggalkan ajaran Muhammad. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas,
telah turun 4 ayat dari Al-Quran berkaitan diriku. Nanti kita lihat panjang lebar. Nah, di antaranya ayat yang kata Sa'ad bin Waqqas yang turun untuk dia adalah surah Luqman. Surah Luqman ayat 15. Ibuku bersumpah untuk tidak makan dan minum hingga aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Surah Luqman ayat 15. Bacakan. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Baik, lihat. Berikutlah dengan orang-orang yang beriman kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi lihat, bila ibu Sa'ad bin Abi Waqqas melarang Sa'ad untuk ikut ajaran Muhammad, langsung Allah turun ayat. Jadi Sa'ad dia rasa mikir nih, nak ikut kata mak aku ke nak ikut Rasulullah. Jadi dia rasa bingung nih, nak milih di antara duanya. Maka Allah turunkan surah Luqman ayat 15. Apa kata Allah? Jika kedua orang tua mau memaksamu untuk mempersekutukan Allah, maka ikut apa tidak? Maka Allah kata apa? Jangan kau mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Maksudnya apa? Tugas sebagai anak tetap kau lakukan, tapi dalam urusan agama, jangan kau ikuti orang tuamu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas makin kuat imannya, tidak mau meninggalkan ajaran Rasulullah. Sama juga seorang sahabat Mus'ab bin Umair. Siapa? Ni saya suka Mus'ab bin Umair sebab dia ni orang yang paling kaya di Mekah. Paling kaya. Kalau dia pakai jubah, tak ada yang akan pakai jubah itu. Dialah yang paling seorang yang ada jubah mewah. Boleh faham ni? Maksudnya anak yang kaya raya. Dan kalau dia pakai parfum, minyak wangi, parfum, dia melewati, orang boleh hidup. Dia hidup ni baunya parfum Mus'ab. Maksudnya parfum yang mahal hanya dipakai oleh siapa? Mus'ab. Orang yang kaya, keluarga yang kaya raya. Tapi bila Mus'ab diberi hidayah oleh Allah, masuk Islam. Apa dibuat oleh emaknya? Dicabut semua fasilitas, semua harta diambil. Sekarang ni kau nak ikut ibu atau tidak? Kalau kau tak mau ikut ibu, tak perlu kekayaan ini diambil. Mus'ab masih lagi berada di atas jalan yang benar, tidak berganjak. Maka Nabi ketika di Madinah, Nabi melihat Mus'ab berjalan memakai baju yang koyak, Nabi sampai menangis. Nabi sampai apa? Orang ini aku kenal di Mekah, orang yang anak kaya, anak yang paling kaya. Kalau dia pakai baju, dialah yang paling mewah sekali. Tak ada orang Arab yang pakai demikian. Tapi sekarang aku lihat kondisinya, lihat Nabi menangis sampai Mus'ab mati syahid di medan perang Uhud, meninggal Mus'ab bin Umair. Sampai ketika meninggal, pakaian yang dipakai itu, boleh faham ni, tak cukup. Boleh faham ni? Kan orang yang mati syahid dikafankan dengan pakaian yang dia pakai. Boleh faham ni? Kalau bapak pakai jubah itulah dikafankan, tak diberi kain kafan. Maksudnya pakaian orang-orang yang mati syahid adalah pakaian terakhir yang dia pakai. Jadi Mus'ab dia pakai gamis, pakai kain yang mana bila ditarik ke atas kaki nampak, bila ditarik ke bawah kepala badan nampak. Boleh bayang ni, sampai Nabi menitiskan air mata, ya Rasulullah, Mus'ab ni pakai baju pun tak cukup kain ni.
Sampai begini, Nabi nangis. Aku kenal orang ini yang paling kaya sekali, tapi kerana dia imannya, karena hanya ikut agama Allah, maka orang ini seperti ini hidupnya. Maka ya Rasulullah, bagaimana sekarang nih kita nak kuburkan Mus'ab? Maka kata Nabi, tutupkan kepalanya dengan kain, kakinya tutup dengan daun. Letakkan daun. Bayangkan orang yang kaya, tapi kerana apa tadi? Ikut Islam, meninggalkan segala kemewahan. Malah ada satu yang terbaik, yang kalimat yang saya suka. Jadi Mus'ab ni bila dah di kekayaan dia ambil, imannya masih kuat. Maka langsung apa kata ibunya? Wahai Mus'ab, aku nak berdiri di tengah panas, aku tak mau makan, tak mau minum. Biarlah ibu mati. Tapi sampai kau keluar daripada agama Muhammad. Maka apa kata Mus'ab? Wahai ibu, kalau kau punya 100 nyawa, 100, ni kalimat yang luar biasa. 100 nyawa, dan setiap satu nyawa keluar daripada badanmu, aku nescaya tidak akan tinggalkan ajaran Muhammad. Bayangkan, imannya yang sangat kuat. Sampai apa jadi ibunya? Ibunya mengalah. Tak mau makan, tak mau minum, akhirnya makan dan minum. Udahlah, tak dapat lagi mengubah dirimu. Sebab apa? Iman yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia perang mental. Bagaimana nih? Perang mental. Baik. Ini kisah tentang Mus'ab dan juga siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Keluarga Nabi pun termasuk juga perang mental. Siapa yang terkena? Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak-anak Nabi? Kecuali Fatimah lah, yang lain. Siapa? Yes, Kasim, Abdullah sudah wafat. Selain itu Nabi cuma tinggal anak-anak perempuan. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Baik. Jadi Zainab dinikahkan dengan Abul Ash. Siapa? Abul Ash. Abul Ash ini sepupu kepada Zainab atas rekomendasi Khadijah. Atau Khadijah masih hidup nih. Nah, maka disebutkan suatu malam ketika bertemu dengan Abul Ash, Zainab diberikan kalung oleh ibunya Khadijah untuk berhias di hadapan suami. Adapun Ruqayyah, Ummi Kalsum juga menikah dengan sepupu mereka, Utbah dan Utaibah. Siapa Utbah dan Utaibah ni? Anak Abu Lahab. Anak siapa? Jadi Nabi dengan Abu Lahab siapa ni? Paman, selain paman, hubungan besan. Menikahkan anaknya. Anak Nabi, anak perempuan dinikahkan dengan anak laki-laki Abu Lahab. Bila Abu Lahab benci dengan dakwah Nabi, apa yang Abu Lahab buat? Langsung jumpa anaknya, putra-putranya. Apa katanya? Kau ceraikan istri-istrimu. Diminta cerai. Maksudnya minta siapa kepada? Anak-anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Maka Utbah dan Utaibah menceraikan istrinya Ummi Kalsum dan juga Ruqayyah, diceraikan oleh putra Abu Lahab. Buatkan Nabi makin sedih. Makin apa? Makin sedih. Nah, ini yang menyebabkan Nabi maksudnya sedih. Anaknya pun dihantar disuruh menjanda, diceraikan oleh siapa? Putra Abu Lahab. Sementara yang pertama tadi Zainab dengan Abul Ash. Orang Quraisy jumpa Abul Ash pun sama. Kau ceraikanlah anak Muhammad tu, Zainab. Maka Abul Ash pun sama, pun dia menceraikan Zainab. Maka semua anak-anak Nabi menjanda bila Nabi berdakwah. Sebab tadi semuanya kerabat. Kan Nabi nikahkan dengan kerabat. Maka yang menyebabkan ini mereka benci dengan dakwah Rasulullah, maka anak ceraikan supaya Nabi makin down, makin lemah semangat. Tapi apakah Nabi lemah semangat? Nah, apakah Nabi lemah semangat?
Tidak sama sekali. Nabi masih tetap lanjutkan dakwahnya. Baik. Terus barulah masuk gangguan fisik. Bila dah mental tak dapat, barulah mereka langsung mengganggu Nabi, langsung ganggu di rumah. Di mana? Di rumah. Boleh bang ni? Nah, ada beberapa orang yang mengganggu Nabi, di antaranya Abu Lahab, Al-Hakam bin Al-Abil Ash, Utbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamro, Al-Thaqafi. Nah, ini nama-nama musyrikin ni. Nah, mereka semua ini tetangga Rasulullah. Tetangga nih, hidup berjiran dengan Nabi. Apa yang mereka buat? Mereka ambil rahim kambing. Apa rahim kambing? Isi perut, tahu isi perut? Jeroan. Baunya enak apa tidak? Pernah tengok jeruk isi perut kambing? Nah, dilempar ke Nabi yang solat di rumah. Allahu Akbar. Bukan hanya itu, rahim kambing tadi, isi perut kambing dimasukkan dalam panci Nabi. Di dapur Nabi itu kan Nabi masak nih, dimasukkan dalam. Walhal panci itu digunakan untuk masak. Allahu Akbar. Bang nih, waktu Nabi solat, diambil isi perut kambing, dibuang ke rumahnya, dimasukkan dalam panci di dapur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, bayangkan nih. Dan jika mereka letakkan kotoran demikian, nah mereka pun letakkan juga di depan pintu rumah. Sampai sampai disebutkan kepada Urwah Az-Zubair. Nah, ini Az-Zubair nih. Maka kata Az-Zubair, wahai Bani Abdul Manaf, inikah cara anda bertetangga? Kan? Cara kalian bertetangga? Ditegur oleh orang lain. Maka disebutkan di sini gangguan fisik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain lagi, Nabi sedang sholat di sisi Ka'bah. Di sisi Ka'bah. Abu Jahal dan teman-temannya sudah sedang duduk dekat dengan Ka'bah. Lalu salah seorang daripada mereka datang. Siapa di antara kalian yang ingin meletakkan kotoran isi perut unta daripada Bani Fulan kepada Muhammad yang sedang sujud? Nah, letak di atas apa ni? Apa ni? Waktu sujud apa ni? Pundak. Tengkuk. Nah, letak di tengkuk. Maka datang seorang laki-laki, orang yang paling celaka di antara mereka, Uqbah bin Abu Mu'id. Maka dia pergi ambil kotoran unta, diletakkan ke pundak Nabi yang sedang sujud. Allahu Akbar. Nah, apa yang terjadi? Nabi buat apa? Apakah Nabi marah? Langsung mereka lihat, mereka tertawa sambil menunjukkan pada orang lain. Tengok nih. Tengok apa yang kami buat pada Muhammad nih. Nabi kalau sujud, Nabi sujudnya lama. Maka Nabi yang letakkan kotoran, Nabi masih lagi bertahan. Maka datanglah Fatimah. Siapa? Fatimah membersihkan kotoran itu dari pundak Nabi SAW. Langsung Fatimah waktu itu masih anak gadis yang kecil. Langsung ia pun menghadap kaum Quraisy dan mencaci mereka. Setelah itu Nabi bangun dari sujud dan berdoa di hadapan mereka, ya Allah, hancurkanlah orang-orang Quraisy ini. Hancurkanlah orang-orang Quraisy ini. Nah, lihat bagaimana serangan fisik kepada Nabi SAW. Coba anda tengah solat, orang letak kotoran, marah apa tidak? Lihat, Nabi diperlakukan demikian. Nabi masih lagi bersabar. Bersabar. Pernah suatu ketika, ini hadis sahih Imam Muslim, Abu Jahal ingin ganggu Nabi solat. Apa yang Abu Jahal ingin buat? Ketika Nabi sujud, dia nak letakkan kakinya, mijak apa? Mijak tengkuk. Aku ingin menginjak leher Muhammad. Lalu aku nak gosokkan wajahnya di tanah. Maka ia pun mendatangi Nabi yang sedang solat dan dia ingin menginjak leher Nabi. Tiba-tiba Abu Jahal mundur ke belakang. Apa? Mundur ke belakang dan menghalangi dengan kedua tangannya. Buat gini. Dia mundur.
Maka ditanyakan kepadanya, ya Abu Jahal, kenapa? Aku melihat di antara aku dengan dia ada nyalaan api. Ada apa? Nyalaan api, sesuatu yang menakutkan. Ada sayapnya malaikat. Boleh kan ni? Nabi cuba dihinakan demikian. Abu Jahal nak memijak kepala Nabi, tapi tidak. Maka Nabi berkata apa ni? Seandainya dia berani mendekati aku, sungguh malaikat akan mencincang tubuhnya satu persatu. Allahu Akbar. Maksudnya masih dijaga oleh Allah. Nah, lihat betapa besar gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi gangguan kepada Nabi ini baru setakat itu, letak kotoran, diejek, kan? Setakat itu. Tapi untuk gangguan para sahabat lebih luar biasa. Antaranya Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dia kan pendek nih. Abdullah bin Mas'ud kan orangnya pendek, kecil orangnya. Maka Abdullah bin Mas'ud kan dia ni di antara sahabat yang penghafal Quran. Maka dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, nih, besok ayo kita dakwah, kita bacakan ayat-ayat Quran di pasar. Di mana? Di pasar. Maka Abdullah bin Mas'ud bacalah Quran di pasar-pasar Mekah. Langsung orang datang apa? Tampar Abdullah bin Mas'ud. Besok sambung lagi datang lagi kali kedua, terus membaca ayat Al-Quran. Boleh bang nih? Setiap kali Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran akan ditampar oleh orang kafir Quraisy. Baik, yang lebih dahsyat siapa lagi? Bilal bin Rabah yang paling dahsyat. Sebab apa dahsyat? Sebab dia adalah statusnya budak, hamba, diseksa oleh tuannya. Siapa tuannya? Umayyah bin Khalaf. Nah, dia yang paling benci Bilal sebab Bilal masuk Islam. Jadi dia seksa Bilal. Anda tahulah seksaan Bilal luar biasa. Diletakkan di tengah panas terik, terus diletakkan batu di atas dadanya, langsung akan membakar kulit. Tapi Bilal akan berkata apa? Satu kalimat, ahadun ahad. Apa? Ahad. Maksud ahad apa? Bukan hari Minggu. Yang Maha Esa disebut ahad. Kenapa disebut ahad? Bilal tak sebut kalimat lain? Sebab itu yang buat tuannya jengkel. Itu yang akan buat tuannya rasa tersinggung. Makanya setiap kali diseksa, maka Bilal akan sebut ahadun ahad. Ahad, Allahu ahad. Ahad. Kenapa? Sebab ingin tuannya merasa jengkel. Makin marah sampai siapa yang membebaskan Bilal bin Rabah? Abu Bakar As-Siddiq beli daripada Umayyah bin Khalaf tadi supaya dibebaskan. Jadi yang paling teruk sekali, yang paling parah, saya selesaikan nih. Yang paling parah nih siapa? Sumai, keluarga Ammar bin Yasir. Siapa keluarga Ammar bin Yasir? Ya, ini yang paling dahsyat sekali. Keluarga Ammar Yasir yang dibunuhnya adalah bapak dan ibunya. Nah, bapaknya dibunuh oleh Abu Jahal, ibunya Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid. Nah, boleh bayangkan, bapaknya dibunuh, maknya pun dibunuh. Dan Sumayyah adalah perempuan pertama yang mati syahid di jalan Allah. Kata Syekh di sini, Abu Jahal mengambil tombak, langsung menusukkan tombak tersebut ke kemaluan Sumayyah. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini kematian yang paling sadis. Sekalian sadis. Maka kata Nabi SAW, Rasulullah melewati Ammar dalam keadaan diseksa. Maka kata Nabi, bergembiralah wahai keluarga Ammar dan keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah berikan kalian
syurga. Dari itu yang menyebabkan mereka bertahan. Allahu Akbar. Ini antara tentangan-tentangan yang Nabi terima ketika berdakwah secara terang-terangan. Baik, ada pertanyaan? Kalau Bapak disiksa begitu, kira-kira masih bertahan apa tidak? Iya ke? Hah? Baru panas sedikit dah tertahan dah nih. Cuaca panas nih, kan? Kayak itu lah, dia pura-pura ini ikut, padahal artinya menolak. Ada dia daripada mati kan, Dia merasa ada sedikit karena ingin, tapi tetap berada di jalan yang maksudnya tidak menyembunyikan keislamannya, tetap dia menunjukkan keislamannya. Tapi dia merasa kesian dengan apa? Keluarganya, orang tuanya yang mati dibunuh. Tapi dia bergembira sebab apa? Nabi sudah menjanjikan surga untuk keluarga Ammar bin Yasir. Keluarganya, orang tuanya masuk surga. Maka inilah luar biasanya dakwah para sahabat. Boleh bayangkan nih, kenapa mereka bertahan nih? Boleh bayangkan kenapa mereka boleh bertahan dengan imannya? Sebab apa? Selain ganjaran surga, apa sebabnya? Kenapa imannya para sahabat itu luar biasa? Kenapa? Sebab? Fikirkan jawabannya minggu depan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.